Dunia tengah bergejolak. Dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, kita mendengarkan beberapa peristiwa penting yang menimbulkan dinamika geopolitik. Yang pertama dari Korea Selatan, Presiden Korea Selatan sempat mengumumkan kondisi darurat militer. Meskipun kemudian parlemen menolak kondisi tersebut. Ya, ini disebabkan karena Presiden Korea Selatan sepertinya gagal untuk menghasilkan konsensus dalam negeri sehingga terpaksa menghasilkan keputusan gila tersebut. Tetapi meskipun darurat militer itu sudah dibatalkan dan parlemen kemudian melihat ada potensi untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan, ini menghasilkan fenomena geopolitik yang harus kita waspadai dalam beberapa pekan atau beberapa bulan ke depan. Sementara di Timur Tengah, kita melihat bagaimana Bashar al-Assad, presiden dari Suriah, digulingkan oleh kelompok pro-revolusi. Ini menghasilkan ketegangan di Timur Tengah tentunya. Meskipun ini adalah penggulingan yang tidak berdarah dan kemudian presiden mencari suaka ke luar negeri, tetapi ini suatu peristiwa yang harus kita perhatikan bersama-sama. Apalagi Bashar al-Assad sekarang ini tengah mencari suaka politik di Rusia yang merupakan sekutu terdekatnya. Itu tentunya menghasilkan kompleksitas friendshoring bagaimana Rusia, China, Iran, dan juga rekan-rekan yang berada di blok timur itu juga kemudian memiliki suatu pandangan yang agak mirip dengan Amerika Serikat untuk melakukan penggulingan tersebut. Ya, ini kompleksitas yang terkonsolidasi ataukah menghasilkan kompleksitas-kompleksitas yang lain, kita harus menunggunya. Tapi kalau kita melihat dari beberapa indikator-indikator makro sepertinya masih cukup baik. Bagaimana kita melihat oil price masih tetap stabil. Kita juga melihat dolar index yang juga tetap stabil. USD 10 year juga tetap stabil. Dan beberapa indikator-indikator makro yang lainnya untungnya seperti apa yang dikatakan oleh Barnadia. Kita melihat untungnya dunia masih berputar. Itu juga kita melihat indikator-indikator makroekonomi untungnya masih dalam keadaan yang baik, memadai dan belum dalam tahap yang mengkhawatirkan. Tetapi tentu saja kita menghadapi tahun depan, setidaknya sampai akhir tahun ini saya melihat masih ada kondisi-kondisi yang ya masih cukup baik ya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi tentunya ini akan menghadirkan hasil-hasil yang harus kita waspadai di jangka panjang. Bagaimana di tahun depan kita memulainya dengan peristiwa geopolitik yang tengah memanas, dan ini merupakan heads up buat kita semua. Mudah-mudahan di tahun depan peristiwa-peristiwa ini tidak menghadirkan peristiwa-peristiwa geopolitik yang lain, karena biar bagaimanapun peristiwa geopolitik ini pastinya akan kemudian menghantui kinerja ekonomi kita di tahun depan. Untungnya Indonesia sekali lagi masih dalam keadaan yang resilient. Kondisi konsumen kita masih dalam keadaan yang baik, bahkan Consumer Confidence Index kemarin kita rebound ya di angka 125, dan itu menunjukkan betapa konsumen kita masih sangat oke untuk menghadapi akhir tahun ini. Mudah-mudahan peristiwa geopolitik itu tidak kemudian menghantui ekonomi kita di tahun ini dan juga tahun depan. Saya masih melihat bahwa kita masih akan survive, dan mudah-mudahan ya inaugurasi Trump di tahun depan itu tidak menghasilkan dinamika politik terbaru seperti yang kita juga harapkan beberapa waktu yang lalu, bahwa Trump ketika terpilih biasanya tidak akan ada perang fisik, tapi heads up buat perang ekonomi. Itu saja dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di update-update berikutnya.